Bab 95, menginginkan ratusan miliar aset. 2 hari kemudian, Jordan dan keluarga Camdens meninggalkan South Daytona setelah membantu pemakaman dan penguburan. Jordan dan Hailey duduk di kursi belakang mobil mewah Maybach Landaulet edisi terbatas, berpegangan tangan dan terlihat sangat gembira. Hailey bertanya dengan penuh kasih sayang, "Suamiku, saya ingin mengundang beberapa mantan teman sekelas kuliah saya ke rumah kami untuk perayaan malam ini. Bolehkah saya?" Hailey tentu saja tidak perlu meminta pendapat Jordan jika mereka akan kembali ke apartemen besar di kawasan perumahan New City. Hailey jelas mengacu pada villa Jordan di Rose Garden. Sejak mereka menikah, rumah Jordan tentu saja miliknya, pikirnya. Tidak lagi jijik dengan cara dia memanggilnya, Jordan berkata, "Nenek Lily baru saja meninggal. Apa yang harus dirayakan?" Hailey berkata, "Untuk merayakan pernikahan kita." Huff. Hailey dengan main-main meninju Jordan. Tadi malam, Jordan dan Hailey akhirnya mewujudkan pernikahan mereka selama 3 tahun, yang merupakan perjalanan bergelombang penuh pasang surut. Awalnya, Jordan tidak berniat untuk mesra dengan Hailey, tapi dia terus berusaha membuatnya bergairah. Lagi pula, Jordan sudah berjanji pada Lily untuk memberi Hailey kesempatan lagi. Tidak tidur dengan Hailey dalam 3 tahun terakhir adalah salah satu penyesalan terbesar Jordan. Menjadi manusia dengan kebutuhan seksual, dia tidak bisa menahan diri. Setelah tadi malam, Jordan benar-benar memverifikasi bahwa Hailey benar-benar tidak tidur dengan Tyler sebelumnya, yang membuatnya agak senang. "Oke, kamu bisa mengundang mantan teman sekelasmu jika kamu mau." Petik 2. Jordan ingat bahwa banyak mantan teman sekelas Hailey di perguruan tinggi adalah penduduk lokal kota atau warga dari kota lain tetapi terus tinggal di Orlando setelah lulus. Mereka juga sekelompok sok yang biasa memandang rendah Jordan. Karenanya, Jordan ingin melihat sikap mereka terhadapnya malam ini. "Terima kasih, Hubby." Petik 2. Hailey mengecup pipi Jordan dengan sayang. Setelah itu, Hailey menyandarkan kepalanya di bahu Jordan lagi. Dia berpikir, "Suamiku, aku sangat ingin pergi ke villa yang kamu beli di Phuket." Petik 1. Saya juga ingin bertemu kakek nenek, orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuan Anda. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku istrimu. Pukul 7 malam di Villa Rose Garden. Rachel, bersama 5 atau 6 gadis berusia awal 20-an, tiba di Villa Jordan. Saat masuk, mereka memuji desain interior dan dekorasi mansion, serta perabotan dan ornamen mahal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Hailey, suamimu sangat kaya. Aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Stella, kamu sangat cocok dengan Hailey. Anda berdua tampan dan kaya. Kapan kamu berencana punya anak?" "Ya, kami tidak sabar untuk menghadiri baby shower Anda." Mendengar pujian dari mantan teman sekelasnya, Hailey mulai menjadi sombong. Hailey dulu malu membawa Jordan keluar untuk bertemu teman-teman sekelasnya karena, mengetahui betapa tentara bayaran mereka, dia tahu mereka pasti akan menggodanya tentang Jordan menjadi suami yang tinggal di rumah. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Jordan adalah presiden S Corporation, mereka mulai iri pada Hailey. Hailey berkata, "Jordan dan saya berencana untuk memiliki bayi baru-baru ini. Jika kita beruntung, kita akan segera memiliki roti di oven." Petik 2. Salah satu dari mereka berkata, "Biarkan saya yang menghitung untuk Anda. Jika Anda hamil bulan ini, bayinya akan lahir pada Februari tahun depan." "Tanda horoskop yang mana itu?" Teman sekelas lainnya menjawab dengan segelas anggur di tangan, "Bayi itu bisa menjadi Aquarius atau Pisces." "Hailey, apakah Anda berharap bayi Anda menjadi seorang Aquarius atau Pisces?" Salah satu dari mereka menggoda dengan tawa, "Selama itu milik Tuan Stella, mungkin tidak masalah apa tanda horoskop bayi itu." "Hahaha, tentu saja, itu akan menjadi bayi Tuan Stella." Petik 2. Para wanita mulai mengobrol sambil minum anggur. Setelah menyapa mereka, Jordan pergi. Mereka sebenarnya hanya teman platonis Hailey, dan karena mereka membenci Jordan di masa lalu, dia tidak perlu menghibur mereka. Tujuan Hailey mengundang mereka hanya untuk memamerkannya. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan dengan mereka. Selama kuliah, mereka sebenarnya diam-diam tidak menyukai Hailey karena mereka iri dengan kecantikannya. Setelah mengetahui bahwa Hailey telah menikah dengan orang yang tidak berguna, mereka diam-diam mengejeknya berkali-kali sebelumnya. Setelah sekitar 1 jam mengobrol,
Rahel dan Hailey datang ke lantai 2 untuk minum-minum sementara yang lain tinggal di lantai 1 untuk menikmati anggur terkenal yang dibawa Jordan pulang dari luar negeri. Mereka bahkan mengambil beberapa foto dan video, yang kemudian mereka posting di TikTok dan Instagram. Rahel berdiri di depan tembok pembatas dengan segelas anggur di tangan. Melirik mantan teman sekelas Hailey yang rendah hati, Rahel Quinn terkekeh menghina. Dia kemudian berbalik untuk bertanya kepada Hailey, "Hailey, apakah kamu tidur dengan Jordan?" Petik 2. Hailey mengangguk penuh kemenangan. Rahel melanjutkan, "Apakah dia tidak curiga?" Hailey menjawab, "Tentu saja tidak." Rahel berkata, "Bagus. Omong-omong, bagaimana aset Anda dibagi sekarang? Apakah akan sesuai dengan perjanjian pranikah sebelumnya?" Hailey dan Jordan sebelumnya telah menandatangani perjanjian pranikah yang menetapkan bahwa aset masing-masing disimpan terpisah. Dalam hal ini, villa, mobil mewah, dan perusahaan yang dimiliki Jordan tidak ada hubungannya dengan Hailey. Camdens membuat Jordan menandatangani perjanjian pranikah karena mereka takut dia akan mengambil keuntungan dari mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, justru sebaliknya. Keluarga Stelle takut Camdens akan mengambil keuntungan. Hailey berkata, "Ya, saya bertanya kepada Jordan, dan dia berkata bahwa dia harus pergi ke Inggris untuk menemui kakeknya, dan begitu saya mendapatkan persetujuannya, dia akan memasukkan saya sebagai salah satu pewarisnya." Petik 2. Rahel berkata dengan mendesak, "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan pergi ke Inggris. Untuk apa kau mengatur pertemuan ini, sayang? Mana yang lebih penting? Yang terpenting sekarang bukanlah kau masih menikah dengan Jordan, tapi aset Stelles." Hailey tidak minum karena dia sedang berusaha untuk hamil. Oleh karena itu, dia menyesap air dan berkata, "Apa yang terburu-buru? Kami sedang mencoba untuk punya bayi sekarang, dan karena Jordan sangat mencintaiku, Stelles pasti akan menerimaku, jangan khawatir." Rahel berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Kau benar-benar percaya diri, ya? Apa kau tidak takut Tyler mungkin mencari Jordan dan memberitahunya tentang apa yang kalian berdua lakukan hari itu?" Hailey mencibir dan berkata, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. "Katakan yang sebenarnya." "Yah, dia tidak akan melakukannya kecuali dia memiliki keinginan mati. Salvatore dan Pablo Dalton keduanya adalah bawahan suamiku." Petik 2. Rahel berkata dengan cemas, "Kudengar dia pergi ke New York untuk mencari keluarga Husely. Keluarga Husely sangat kuat, dan bahkan jika keluarga Stelle memiliki status tinggi, kakek Jordan telah pindah ke luar negeri. Mereka jelas tidak sekuat Husely di negara ini." Hailey berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Rosie adalah seorang Husely, keluarganya membenci keluarga Collins, jadi mereka tidak akan peduli dengan Tyler. "Jangan khawatir, saya tahu lebih banyak tentang keluarga Collins dan Husely daripada Anda. Keluarga Husely tidak akan menyinggung keluarga Stelles demi Tyler." Petik 2. Rahel juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Baiklah, selamat sebelumnya, kamu akan segera menjadi miliarder." Petik 2. Terima kasih sayang. Ketika saya mendapatkan aset saya akan memberi Anda beberapa juta dolar untuk berbelanja mainan anak laki-laki. Hahaha. Petik 2. Hailey mengangkat gelasnya dan mendentingkannya ke gelas Rahel. Bab 96, Chayden Husely menyukai Hailey Camden. Rumah keluarga Husely di New York. New York adalah kota paling maju di AS. Di distrik perumahan teratas di kota, harga properti mendekati $3.000 per kaki persegi. Tyler berlutut di tanah dan memohon pada keluarga Husely. "Kakek, tolong selamatkan Collins." Menghadapi seorang pria tua, Tyler menelan harga dirinya dan berlutut. Orang tua itu adalah ayah Rosie, Arthur Husely. Arthur adalah pendiri Breezy Express, salah satu perusahaan kurir domestik terkemuka di negara itu. Arthur tidak sendirian di rumah. Putranya, Dave, dan istri Dave, Emily Wilden, juga hadir. Ada juga putra Dave, Sane Husely dan Chayden Husely, yang merupakan sepupu Tyler. Sane yang berusia 25 tahun memiliki penampilan yang matang dan stabil, sementara Chayden yang berusia 22 tahun tinggi, ramping, dan ramah tamah. Chayden melontarkan sindiran, "Bukankah ayahmu cukup mengesankan? Mengapa Anda meminta bantuan kami? Saya ingat bahwa dia benar-benar sombong dan arogan ketika dia datang mengunjungi kami setelah perusahaannya terdaftar beberapa tahun yang lalu." Petik 2. Arthur berkata kepada Tyler, "Tyler, bahkan jika ibumu datang memohon padaku dengan berlutut hari ini,
aku tidak akan menyelamatkan Leonard Collins. Petik 2. Saat itu, saya sudah mengatur pernikahan Rosie. Jika dia setuju saat itu, bisnis saya sekarang akan berkembang lebih jauh. Saat itu, Rosie menentang keinginan keluarganya dan menikahi Leonard, yang membuat Arthur sangat marah. Selama ini, Arthur tidak pernah mengakui Leonard sebagai menantunya. Tyler berkata, "Yah, bahkan jika kamu tidak menyelamatkan ayahku, tidakkah kamu peduli dengan harga diri keluarga Huxley?" Petik 2. Bagaimana apanya? Arthur bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Emily juga penasaran saat dia melihat Tyler sambil meminum air dari cangkir tehnya. Wajah Tyler tiba-tiba memerah, dan dia merasa sangat terhina. "Apakah kalian tahu Jordan Stelle?" Caiden tertawa dan berkata, "Haha, iya, Presiden Muda S Corporation, yang paling banyak hanya memiliki jutaan aset, bukan? Saya mendengar bahwa Anda menyambar istrinya dan akhirnya melibatkan keluarga Anda, menyebabkan mereka berada dalam keadaan menyedihkan. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak kecil seperti dia." Caiden benar-benar mengabaikan Jordan, itulah yang diharapkan Tyler untuk dilihat. Jika bahkan keluarga Huxley takut pada Jordan, dia tidak akan bisa membalas dendam. Sane bertanya, "Apa hubungannya Jordan Stelle dengan kebanggaan dan reputasi keluarga kita?" Petik 2. Menekan amarahnya, Tyler berkata dengan nada mengancam, "Binatang buas Jordan Stelle itu tidur dengan ibuku." Emily memuntahkan seteguk air yang baru saja diminumnya. Anggota keluarga bergengsi sangat khusus tentang sopan santun dan etiket, jadi dia mengambil selembar kertas tisu dan menyeka mulutnya dengan itu sebelum membungkuk ke depan untuk mengeringkan air. Saat melakukannya, dia bertanya, "Tyler, bukankah Jordan Stelle sainganmu sedang jatuh cinta? Dia harus seumuran denganmu, kan? Bagaimana dia bisa tidur dengan ibumu?" Petik 2. Keluarga Huxley tampak kesal. Apapun yang terjadi, Rosie tetaplah seorang Huxley, dan dia selalu menjadi wanita yang bermartabat dan anggun yang tidak pernah mempermalukan keluarga Huxley. Namun, hal yang memalukan terjadi hari ini. Pada saat ini, Dave menjadi marah, mengambil cangkir teh, dan menghancurkannya ke tanah. Mata Dave penuh dengan tatapan membunuh saat dia menatap tajam ke arah Tyler dan berteriak, "Rosie pasti melakukan ini untuk menyelamatkan nyawamu. Anda menyambar istri Jordan, dan dia ingin membalas dendam pada Anda. Itu sebabnya Rosie melakukan apa yang telah dia lakukan. Yang jelas, Dave masih mencintai dan menyayangi adiknya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah." Tyler ketakutan dan menjelaskan, "Tidak. Jordan sengaja melakukannya. Dia bilang dia suka tidur dengan wanita dari keluarga Huxley." Petik 2. Apa katamu? Omong kosong. Sane dan Caiden semua marah, dan mereka menginjak Tyler bersamaan, merasakan dorongan kuat untuk membunuhnya. Kata-katanya memang membuat marah semua Huxley. Itu adalah provokasi yang cukup besar. Sebuah provokasi pamungkas. Tyler mengangkat tangan kanannya dan berseru, "Aku bersumpah Jordan mengatakannya kepadaku." Petik 2. Sane sangat marah. "Kakek, ayah, Jordan adalah seorang Taipan dari Orlando, jadi dia pikir dia bisa menjadi sombong dan mengabaikan orang lain. Kita harus memberinya pelajaran." Petik 2. Caiden menyalak dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya, "Bunuh bajingan itu." Namun, Arthur tetap berhati-hati. Sebaiknya kita sampai ke dasar kebenaran sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Bawa bajingan ini pergi dulu. Jangan biarkan dia masuk lagi. Ya, Caiden menyeret Tyler keluar dan mengikutinya sampai ke lift di lantai bawah. Tyler jengkel karena mereka menolak membantunya. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengikutiku. Aku bisa pergi sendiri. Saya tidak akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan lagi di masa depan. Kalian hanya sekelompok pengecut yang bahkan tidak berani berurusan dengan Jordan Stelle." Yang mengejutkannya, Caiden tiba-tiba memberikan sebatang rokok kepada Tyler dan berkata dengan senyum main-main, "Ku dengar Hailey Camden